kontraksi. Nah, akibatnya tulang rusuk ini naik. Lihat tanda panah ini? Ya. Akibatnya tulang rusuk ini naik dan volume rongga dada itu akan lebih kecil daripada udara di luar. Nah, karena adanya perbedaan tekanan udara, maka udara luar yang ada di luar lingkungan itu bisa masuk ke dalam tubuh, ya, bisa masuk ke dalam rongga dada sehingga terjadi proses mekanisme inspirasi. Nah, itu proses pernapasan dada, proses inspirasi. Nah, kalau proses ekspirasinya itu terjadi jika otot antar tulang rusuk itu dalam berkontraksi. Akibatnya tulang rusuk akan turun dan volume rongga dadanya itu mengecil. Tadi kan kalau yang proses ekspirasi itu volume dadanya itu membesar. Nah, kalau yang proses ekspirasi itu volume dadanya mengecil sehingga tekanan udara di dalam rongga dada akan lebih besar. Selanjutnya udara akan terdorong keluar karena tidak bisa tersambung di dalam rongga dada. Itu yang disebut sebagai proses pernapasan ekspirasi. Oke. Nah, selanjutnya yaitu pernapasan perut. Nah, bisa dilihat gambar seperti ini, itu pernapasan perut di mana otot diafragma berkontraksi. Nah, diafragma itu mendatar. Nah, bisa dilihat ini kan, diafragma mendatar hingga volume dada yang ada di sini itu membesar. Jadi, ketika volume dada membesar, otomatis kapasitas udara di dalam dada itu lebih kecil ketimbang udara yang ada di luar, sehingga udara yang ada di luar bisa masuk ke dalam rongga dada melalui rongga hidung. Nah, itu disebut sebagai mekanisme inspirasi pada pernapasan perut. Nah, kalau yang proses ekspirasinya juga terjadi apabila diafragma itu relaksasi atau dia mengundur, terus otot perutnya itu berkontraksi. Nah, diafragma itu melengkung. Bisa dilihat ini kan, diafragmanya itu melengkung. Nah, hingga rongga dadanya itu, volume rongga dadanya itu juga mengecil. Jadi udara yang ada di sini tuh dia tidak dapat lebih besar ketimbang yang ada di luar. Jadi otomatis udara yang ada di sini tuh keluar melalui rongga hidung. Itu yang disebut sebagai proses pernapasan perut ekspirasi. Nah, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan itu ada faktor usia atau umur, bisa juga jenis kelamin, bisa juga suhu tubuh, bisa juga posisi tubuh, dan juga bisa juga kegiatan tubuh. Ini tuh termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, kelainan sistem pernapasan yang pertama asma. Asma pernah lihat orang asma? Pernah. Nah, asma itu kan kayak kita sesak napas, kita tidak bisa bernapas dengan lega. Itu juga bisa diakibatkan karena dia ada penyakit bawaan, bisa juga karena dia sering menghirup karbon dioksida disebabkan oleh kendaraan bermotor maupun asap rokok. Nah, yang kedua yaitu sinusitis, yang ketiga bronkitis, yang keempat tuberkulosis atau TBC. Itu disebabkan karena sejenis ada virus yang masuk ke dalam paru-parunya sehingga kalau dia batuk itu bisa mengeluarkan darah. Nah, yang kelima emfisema, yang keenam pneumonia, yang ketujuh rinitis, dan yang kedelapan asifiksi. Nah, demikian materi yang Ibu bisa sampaikan kepada anak-anak. Sekiranya apakah ada pertanyaan dari materi Ibu yang sudah Ibu sampaikan? Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Siti Barotul Sakinah. Tadi kan saya lihat gambarnya, gambar bronkiolus sama bronkiolus, terus ada bulatan-bulatan kecil seperti kantong di sana, namanya alveolus. Ya. Nah, saya belum tahu fungsinya Bu, sebenarnya fungsi dari alveolus itu apa sih? Oh ya, mari kita lihat gambar yang dikatakan oleh saudara Siti. Ini dia. Nah, yang bulatan kecil itu namanya alveolus. Nah, fungsinya itu di mana di alveolus ini itu tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dan setelah karena kan oksigen dihirup melalui rongga hidung, terus akan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah melalui
itulah fungsi dari alveolus. Siti Baratus Sakinah. Bisa dimengerti? Oh, ngerti Bu, terima kasih. Ini sama-sama. Nah, sekarang Ibu bagi dua kelompok. Kelompok pertama Sofiatul Hani dengan Siti Baratus Sakinah, dan kelompok kedua Widya Natika Sari dan Siti Suraya Putri Nafis. Nah, Ibu punya lembar kerja peserta didik yang harus kalian jawab dengan kalian harus berkolaborasi satu sama lain dengan teman kelompok kalian. Baik Bu. Ini Widya Natika Sari, ini Siti Baratus Sakinah. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit. Mana pulpen? Ayo pulpen saya. Perokok aktif itu perokok yang dia itu langsung merokok gitu. Kalau yang perokok pasif itu orang yang merokok tapi ada orang lain yang yang menghirup udaranya. Berarti Ya. kayak misalnya ada teman kita yang ngerokok terus saya menghirup udara Ya, itu namanya. Ya. terima kasih Ya, kasih Bu. Kalau ini Bu, soalnya maksudnya apa yang terjadi kalau kita hirup asap kendaraan gitu Bu? Ya, nah misalnya kan kamu pergi ke pasar, nah kamu pakai bemo atau kendaraan bermotor, nanti kan pasti otomatis bemo itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau kamu menghirupnya itu gimana itu kendalanya dalam dirimu gitu? Apakah ada apa yang terjadi terjadi? jalan ya seperti itu? Baik Bu. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan untuk kelompok yang pertama mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan presentasikan. Dan kelompok yang lain tolong dengarkan temannya ya. Ibu. Ayo, Siti Baratus Sakinah. Baik Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Baratus Sakinah, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya yang diberikan yaitu ketika berada di jalan dan terpapar asap kendaraan, apa yang terjadi jika Anda menghirup asap kendaraan bermotor? Jelaskan. Jadi yang saya rasakan dengan rekan saya adalah ketika saya menghirup asap kendaraan bermotor itu sistem pernapasan saya terasa terganggu. Bahkan hembusan nafas saya terasa lebih cepat karena saya dan rekan saya merasakan sesak ketika menghirup asap kendaraan. Menurut kami, mengapa kok terjadinya sesak ketika menghirup asap kendaraan bermotor? Karena di dalam asap kendaraan bermotor itu terdapat berbagai macam zat kimia yang tidak bisa diterima oleh tubuh kita. Misal contohnya seperti karbon dioksida, terus juga karbon monoksida, terus juga nitrogen oksida dan sulfur oksida. Nah, semua zat kimia itu bersifat volatil di dalam udara, artinya dia mudah menguap gitu. Nah, ketika dia sudah tersebar di udara, maka kita akan menghirupnya dan itu semua bersifat racun bagi tubuh kita, sehingga itu akan menyebabkan sesak napas atau misalnya penyakit bronkitis. Itu menurut kami Bu, karena adanya zat kimia beracun. Nah, dari pemaparan materi dari teman Anda, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi tersebut? Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan. Apakah efeknya sama apabila kita menghirup asap dari kendaraan bermotor dengan asap dari pabriknya langsung? Apakah sama? Ya Bu, apakah sama efeknya itu atau ada yang? Ya, apakah sama ketika kita menghirup asap kendaraan dengan asap pabrik? Ya, benar sekali, sangat-sangat sama. Mengapa demikian? Karena di dalam asap pabrik itu terdapat berbagai macam, malahan lebih banyak zat kimia yang terkandung di dalamnya. Banyak zat-zat volatil atau yang mudah menguap di udara sehingga kita bisa menghirupnya, dan itu merupakan racun, bahan racun bagi tubuh kita. Dan juga bahan-bahan racun itu misalnya contoh di dalam asap pabrik itu mengandung karbon dioksida dan terutama karbon monoksida yang tidak memiliki reseptor di dalam tubuh kita sehingga tidak bisa diterima, artinya ditolak oleh tubuh kita, sehingga kalau kita hidup kita bisa sesak napas. Terima kasih atas paparan ini. Sama-sama ya. Baik, Bu. Silakan boleh duduk. Nah, 3. Nah, tadi kan udah kita jelaskan
mendengar hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, sekarang giliran dari kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 siapa maju ke depan. Ya. Ayo baca hasil diskusinya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Suraya Putri Nafis, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya terkait soal apa perbedaan rokok aktif dengan rokok pasif. Menurut kelompok saya, hasil diskusi kami, perokok aktif ini orang yang merokok atau orang yang menghisap rokok itu secara langsung. Sedangkan perokok pasif ini orang yang menghirup asap rokok dari si perokok aktif tersebut. Mungkin Gimana? Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Mau bertanya, Bu, begini, sebenarnya mana yang lebih berbahaya, orang yang perokok aktif atau orang yang perokok pasif? Jadi menurut kelompok saya, kelompok kami, yaitu kelompok 2, mana yang lebih berbahaya antara perokok aktif atau perokok pasif? Mungkin menurut kelompok kami itu yang berbahaya itu dua-duanya, namun yang lebih dominan itu perokok pasif karena ia yang menghirup hasil perokok aktif. Gimana? Sebenarnya bisa diterima, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Saudari Siti kembali ke halamannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari dua kelompok itu bahwa yang pertama kalau kita menghirup udara, kalau kita menghirup udara yang mengandung karbon dioksida, zat-zat kimia atau apapun sejenisnya itu tuh bisa mengakibatkan organ pernapasan kita itu menjadi fungsinya itu menjadi rusak seperti terkena penyakit asma, bronkitis kayak seperti itu. Jadi jika kalian pergi ke pasar atau kemana menggunakan kendaraan umum, coba tolong menggunakan masker supaya kalian tidak menghirup karbon dioksida terlalu banyak. Karena karbon dioksida terlalu banyak itu juga bisa membuat sistem pernapasan kalian menjadi terganggu, dan juga karbon dioksida terlalu banyak itu juga bisa bersifat racun bagi tubuh kita. Nah, tadi kan yang di kelompok 2 itu dia menyebutkan bahwa perokok pasif sama perokok aktif itu memang sama-sama berbahaya, tapi kalau perokok aktif itu kan orang yang merokok. Nah, kalau perokok pasif itu dia tidak merokok, tapi dia itu menghirup karbon dioksida atau asap rokok yang dari orang yang merokok. Jadi dari pengalaman yang pernah kita lihat itu lebih berbahaya kalau kita menjadi seorang perokok pasif. Meskipun kita tidak merokok, tapi kita itu menghirup karbon dioksidanya langsung. Belum lagi kan keluaran pernapasannya, dia kan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau kita keluarkan nafas itu kan keluarnya karbon dioksida. Terus lagi dia keluarin asap rokoknya, jadinya double kita dapat kan. Makanya coba kalau cara solusinya menurut Ibu, kalian itu kalau melihat orang merokok, hindari dia karena kemungkinan besar kalian akan berbahaya karena kalian akan menghirup karbon dioksida secara berlebihan. Jadi